kembali lagi di BBM, Bincang Bareng Memo. Nah, pada kesempatan kali ini, Sobat Memo semuanya sudah ditemani oleh Marcel yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan tentunya pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah komunitas yang sangat unik nih pada Sobat Memo semuanya. Nah, komunitas apa itu? Yaitu Forum Berbagi Ilmu Indonesia. Nah, tentunya di sini Marcel juga tidak sendiri, sudah ada Mbak Karisma ya, Mbak Karisma dari Forum Berbagi Ilmu Indonesia. Ya, Mbak Karisma, halo. Halo Kak. Ya, gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa Mbak ya. Sehat selalu ya Mbak ya. Alhamdulillah. Sehat selalu. Oh iya nih Mbak, ngomong-ngomong Forum Berbagi Ilmu Indonesia itu forum apa sih Mbak? Ya, untuk sebenarnya Forum Berbagi Ilmu Indonesia ini adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang, namanya aja berbagi ilmu, jadi bergerak di bidang kependidikan dan juga sosial. Jadi kita suatu komunitas yang yang selalu membawa program-program pendidikan ataupun sosial seperti itu. Oh gitu, jadi fokus utamanya itu untuk pendidikan dan sosial ya Mbak ya. Nah kalau Forum Berbagi Ilmu Indonesia itu kan di Kediri sudah ada nih Mbak ya. Nah untuk sejarahnya sendiri kok bisa ada di Kediri itu bagaimana Mbak? Untuk sejarahnya di Kediri ini sebenarnya kita FBI ini ada di pusatnya di Riau kan. Oh pusatnya di Riau malah. Jauh sekali. Iya jauh sekali kan, ya. Karena ini akhirnya dari di Riau itu kemudian diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan mungkin asalnya ada yang dari Jawa dan lain sebagainya. Lalu membentuklah sendiri-sendiri akhirnya istilahnya buka cabang gitu ya. Oh, iya, setelah buka sendiri-sendiri akhirnya kemarin ketika ada acara di FBII ternyata peminatnya untuk di wilayah Kediri sendiri sangat banyak antusiasnya sehingga kita membuka acara di Kediri sendiri. Dan ternyata setelah ayolah kita bareng-bareng kita coba buka aja di Kediri, istilahnya buka cabang di Kediri. Ternyata antusiasnya yang daftar juga banyak, ternyata nggak hanya dari kalangan mahasiswa ataupun teman-teman yang tahu FBI, bahkan yang belum tahu seperti ada yang udah kerja, terus ada yang masih pelajar-pelajar gitu juga antusiasnya banyak sekali ternyata. Jadi ternyata banyak sekali ya Mbak ya, meskipun berbagi ilmu gitu ya. Kan kadang kalau anak muda zaman sekarang itu kalau berbagi ilmu itu agak gimana gitu, kayak sebuah komunitas yang berat gitu ya Mbak ya. Kayak apa sih ngajar gitu, kadang gitu. Juga nggak jurusannya, bukan passionnya gitu, tapi kita tetap merangkul, ayolah kita di sini nggak hanya tentang kependidikan aja, tapi kita juga bergerak di bidang sosial juga. Berarti kalau alasannya sendiri untuk membuka cabang di Kediri itu ya memang mau membuka regional baru gitu, cabang regional baru gitu. Oh. Kalau yang kegiatannya yang dilakukan sih Mbak itu apa aja sih Mbak? Di FBI sendiri ada banyak kegiatan yang pastinya kita tidak jauh-jauh dari kependidikan dan sosial. Yang pertama ada namanya ruang bakti pendidikan. Di sana kita mengabdi selama 6 hari di sekolah yang mungkin fasilitasnya kurang ataupun mungkin membutuhkan Kak untuk tenaga pendidik atau hambatan-hambatan lain yang dialami di sekolah sana. Jadi kita nanti mengabdi di sana selama 6 hari dan menginap di sana. Kita adakan kegiatan semacam les mungkin atau ngaji bareng atau makrab seperti itu. Namun berhubung kemarin pandemi dan tidak bisa, dan ada lagi kegiatan yang lainnya yaitu FBI Mucal namanya. Mucal berasal dari bahasa Jawa kan, mucal pulang, ngajar. Artinya kan ngajar, jadi kita ngajar dan bedanya RBP dan Mucal ini itu kalau RBP hanya 6 hari, tapi kalau Mucal ini kita jangka waktunya lebih lama, yaitu 2 bulan. Kemarin juga dilaksanakan 2 bulan, diadakan di Panti Asuhan Budi Mulia Ngasem sendiri. Jadi kita sasarannya tidak hanya sekolah, namun kita juga ke panti asuhan ataupun ke lembaga-lembaga belajar yang membutuhkan tenaga pendidik ataupun kurangnya sosialisasi tentang pendidikan gitu kan. Jadi sosialnya itu bisa ke panti asuhan kayak gitu, nggak perlu sekolah gitu ya. Ya, selain pendidikan juga kita ada yang namanya ruang bakti kesehatan Kak.
ruang bagi kesehatan ada Iya, juga. ada Padahal juga. platform berbagi ilmu Nah, ya. Nah itu gimana Jadi, itu Mbak? gimana? Nggak ada korelasinya kan sebenarnya. Iya sebenarnya. Jadi di ruang bakti kesehatan ini kita ada program untuk memfasilitasi untuk masyarakat yang mungkin barangkali terhambat dalam untuk memperoleh fasilitas kesehatan seperti itu. Jadi kita mungkin ke daerah-daerah yang terpencil atau kita ke sana untuk mengadakan mungkin cek kolesterol, cek darah seperti itu dan pengobatan-pengobatan yang masih dalam kadarnya yang masih biasa lah ya. Dan kita juga bekerja sama mungkin nanti dengan pihak-pihak kesehatan atau mungkin puskesmas di daerah sana atau mungkin salah satu rumah sakit gitu. Juga ada EBI donor darah. Ya, itu kadang kita juga bergerak karena kemarin waktu lagi puncaknya Covid kan memang banyak banget butuh darah, jadi kita mengadakan EBI donor darah seperti itu. Kita juga ada galang donasi untuk mungkin wilayah-wilayah yang sedang membutuhkan bantuan kita ataupun kita mengirim relawan entah itu relawan Covid atau relawan bencana-bencana yang lain seperti itu, Kak. Kalau untuk yang kesehatan itu tadi namanya apa? Ruang bakti kesehatan. Ya, ruang bakti kesehatan itu paling jauh dari mana? Maksudnya sampai daerah mana gitu? Untuk ruang bakti kesehatan sendiri di Kediri kan karena di FBI Kediri ini kita baru rilis Kak. Jadi belum ada, tapi kalau kemarin di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang sudah mencapai daerah-daerah yang memang benar-benar terpencil, apalagi di Malang kan juga banyak daerah di pegunungan yang mungkin akses untuk ke rumah sakitnya kurang memadai. Kalau boleh tahu FBI itu kalau di Kediri itu tahun berapa? FBI di Kediri datang di Kediri tahun kemarin Kak. Tahun kemarin? Iya, masih baru banget ya? Iya. Baru banget, jadi merintis dari awal nih. Iya, memang merintis dari awal. Kita kemarin pun juga ketika kegiatan mucal itu sebenarnya bukan dari FBI Kediri, tapi kita ikut di regionalnya Malang. Karena ada banyak teman-teman kita yang kuliah di Malang. Jadi karena berhubung waktu pendaftaran banyak yang dari Kediri, terus akhirnya ya udah ngajarnya di Kediri aja seperti itu. Dan setelah kita ngajar terus kita kan udah jadi dekat selama 2 bulan, udah bareng-bareng. Terus gimana kalau kita ngadain sendiri aja di Kediri? Kan di Kediri juga banyak lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kita lah gitu. Tapi kalau untuk sistemnya sendiri selama pandemi kemarin yang mucal itu gimana? Ya, selama mucal kemarin memang agak terhambat ya karena kita memang dan di sini kita membantu di panti asuhan dan memang mereka juga sekolahnya di sekolah biasa. Terus mereka kesulitan dalam mungkin mengakses PR, malas mengerjakan PR atau yang lain sebagainya itu. Jadi sistemnya kita tiap minggu ada pertemuan di hari Jumat dan Sabtu pukul 3 sore mungkin sampai maghrib karena memang di jam-jam itu kita dari teman-teman volunteer juga lagi senggang kan karena weekend udah gak kuliah. Terus dari teman-teman juga dari teman-teman panti juga pas PR-nya mungkin sedang banyak untuk 1 minggu. Iya, kadang ditumpuk sampai 1 minggu gitu ya. Jadi teman-teman panti kadang juga gitu, kadang numpuk PR dikerjakan nanti setelah nanti ada kakak-kakaknya sekalian dibimbing seperti itu. Oh gitu ya Kak. Terus kalau boleh tahu kan ini kan berbagi ilmu Kak ya? Iya. Kalau ilmunya yang diajarkan itu apa aja sih Kak? Kan pastinya ilmu kan gak hanya melulu tentang kayak pelajaran di sekolah aja. Nah gitu, itu yang diajarkan dari FBI sendiri itu apa? Untuk di FBI sendiri ilmunya sebenarnya banyak Kak ya. Kan karena kita ilmu itu berbagai macam. Jadi di FBI sendiri ini selain mengajarkan tadi kayak teman-teman di panti kita mengajarkan ilmu pengetahuan yang ada di sekolahnya. Kita juga mengajarkan kayak ilmu-ilmu keterampilan, kayak kemarin sebelum penutupan mucal itu kita bikin gelang, bikin barang-barang keterampilan gitulah yang kayak kerajinan tangan gitu. Nah, iya Kak, yang nantinya mungkin bisa teman-teman kalau lagi senggang atau apa kan mungkin bisa membuat itu gitu sebagai kreativitasnya mereka. Selain itu juga kita ngajari dasar-dasar ilmu
TIK gitu, ilmu komputer. Jadi dari teman-teman volunteer juga bawa laptop, terus ayo sini siapa yang mau apa mainan laptop gitu, diajari yang dasar-dasar ya kayak Microsoft Word gitu-gitu sih Kak. Gitu Kak ya. Kalau untuk segmentasi dari komunitas FBI sendiri itu dari segmentasinya maksudnya ada batasan nggak sih Kak? Untuk ruang gerak FBI sendiri sebenarnya nggak ada batasan Kak, karena kita juga di anggota FBI Kediri sendiri, kita juga dari rentang umur 17 tahun yang masih SMA sampai ada yang udah S2 pun masih ada yang gabung. Iya Kak, karena memang kita memang benar-benar umum juga, selain dari pelajar atau mahasiswa yang notabene dia memang benar-benar sebagai lambangnya pendidikan, tapi juga ada teman-teman kita yang udah kerja juga join gabung bareng karena ingin berbagi ilmu yang dia punya mungkin, atau mungkin pengen berkegiatan lah, bersosialisasi seperti itu. Kalau untuk itu Kak, pesertanya maksudnya kan itu kan tadi ke panti asuhan. Nah itu kayak panti asuhan sekolah itu cukup sekolah dasar atau sampai sekolah menengah atas? Oh, kita jenjangnya kebetulan di kemarin waktu di panti itu sangat merata, ada yang masih TK, iya ada yang masih TK. Bahkan yang TK juga dia ada yang masih TK yang masih belum bisa baca, sampai ada yang udah SMA mau UN pun kemarin itu. Memang kita benar-benar kayak apa, random banget di situ, emang benar-benar kita bagi-bagi banget, apalagi dari teman-teman volunteer juga latar belakangnya beda-beda, ada yang dari jurusan apalah, ada yang dari jurusan manajemen, ada yang dari jurusan itu, tapi kita berusaha ayo belajar bareng gitu. Ya yang penting mau belajar kayak mau ikut FBI gitu kayak. Kalau untuk kegiatan sendiri, nah tadi kan kakaknya bilang kalau kegiatannya itu banyak sekali Kak. Kalau boleh tahu itu ada donatur atau tidak? Untuk donatur sendiri kita belum ada, untuk donatur tetap belum ada. Ya, jadi setiap kegiatan ataupun setiap ada apapun nanti kita akan adakan, mungkin bisa galang dana atau open donasi seperti itu. Waktu kemarin muncul juga kita open donasi dan alhamdulillahnya banyak banget dari masyarakat, dari teman-teman itu juga mendonasikan sebagian rezekinya, dan tidak hanya berupa uang tapi ada juga yang mendonasikan berupa buku atau alat-alat tulis seperti itu, dan sangat berguna sekali buat teman-teman kita yang sedang membutuhkan seperti itu Pak. Kalau untuk yang pencarian donasi itu gimana Kak caranya, sistemnya? Oh, sistemnya, untuk sistem cari donasi kita biasanya galang dana, kita bikin poster terus kita share di IG atau di sosial media lah seperti itu. Kadang juga kita open donasi galang dana untuk korban bencana gitu di lampu-lampu merah. Kita coba seperti itu agar kita lebih menjangkau seperti itu, atau mungkin kita open donasi di perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini yang bisa kita datangi untuk kita cari sponsor lah istilahnya untuk acara ini. Itu setiap cabang sendiri-sendiri atau menyeluruh jadi satu gitu? Kalau untuk kegiatan dan donasi juga kayak gitu? Kebetulan itu sendiri-sendiri ya Kak, maksudnya iya disesuaikan dengan kultur di sini ya, maksudnya kultur di daerah masing-masing kan karena kebutuhannya beda-beda. Ya mungkin di Malang kayak gini, terus mungkin di Kediri kayak gini, tapi mungkin nanti bisa kayak sama ada bencana di suatu daerah, terus ayo kita bantu daerah Malang atau mungkin daerah Blitar atau manapun yang membutuhkan seperti itu Kak. Kalau untuk membangun relasi sendiri di FBI sendiri itu gimana Kak? Nah, ya karena di Kediri ini banyak ya sekali komunitasnya, gak hanya komunitas umum kan, kalau kita ini di FBI komunitas umum ya kayak sebenarnya di cara untuk membangun relasi dari kita sendiri, maksudnya dari anggota-anggota FBI itu kan latar belakangnya dari beda-beda, dari kampus yang beda-beda juga. Jadi kita mungkin pada suatu hari nanti kita
adakan pertemuan atau ngopi dengan aku loh ikut komunitas ini, ayo ngopi sama komunitasku sama FBI, kita sharing gimana sih, apalagi kan di FBI ini baru istilahnya baru lahir gitu, masih butuh kayak teman, kayak masih butuh kayak bimbingan dari komunitas-komunitas yang sudah ada di Kediri. Jadi ya gitu, kita ngopi bareng. Kebetulan kemarin juga diajak futsal juga sama salah satu komunitas mahasiswa di Kediri juga. Jadi ayo nggak apa-apa, walaupun kita belum sebegitu punya nama di Kediri, udah nggak apa-apa kita buat teman-teman gitu. Tapi kalau pandangan dari komunitas-komunitas lainnya yang ada di Kediri nih Kak, untuk FBI sendiri itu gimana Kak? Apakah ada pandangan buruk atau enggak? Untuk penilaian dari luar ke kita kan hanya mereka yang tahu ya Kak ya. Tapi sejauh ini dari teman-teman yang sudah join bareng sama kita ataupun dari teman-teman yang lain, komunitas lain kayak kemarin juga, alhamdulillah responnya baik dan mendukung tumbuhnya FBI di Kediri ini Kak. Iya, soalnya bermanfaat sekali Kak ya. Kayak kelihatannya dari penjelasan Kak Risma ya, panggilnya Kak Risma itu sangat bermanfaat sekali nih FBI di Kediri ini ya. Kayak untuk pendidikan yang kurang maju, bisalah datangin FBI gitu ya, minta bantuan juga bisa gitu Kak. Iya, FBI ini sendiri juga misinya kan memang meratakan pendidikan. Seperti itu Kak. Jadi kita benar-benar memang menjangkau pendidikan biar tidak terjadi kesetimbangan sosial. Terus Kak, kalau manfaat dari mengikuti sebuah komunitas untuk anak muda itu sebenarnya apa sih Kak? Kalau manfaat sendiri ya banyak lah ya, mungkin yang banyak manfaatnya yang bisa kita ambil kan karena kita sendiri yang merasakan. Tapi dari saya pribadi sebagai karena saya juga masih mahasiswa ya, manfaatnya itu yang pertama ya jelas saya jadi makin banyak relasi seperti itu, makin banyak relasi, sebelumnya nggak kenal terus saya jadi kenal orang-orang yang di Kediri, dari Kediri yang paling pojok sampai saya kan Kediri paling barat gitu, jadi paling bersatu gitu, tahu relasi, menambah relasi juga, selain itu menambah pengalaman juga. Terus kayak kita bisa sharing nih apa aja, kebetulannya kayak saya seumpama ada tugas kuliah kayak gini, kamu pernah nggak sih bikin kayak gini, itu bisa tanya-tanya juga seperti itu sih. Selain itu juga menumbuhkan kepekaan sosial kita Kak. Jadi kan anak muda ini sebenarnya saya yakin semua anak muda pasti punya lah jiwa sosial, namun mereka kadang masih kayak udah ngapain sih? Iya, kadang biasanya gitu. Kadang tuh malu kalau dikatain sama orang lain. Iya, padahal mereka sebenarnya kalau disuruh, ayo ikut mau nggak? Nah, sebenarnya juga mau ikut, tapi ya itu tadi, udahlah, buat apa sih? Iya sih Kak. Terus kalau ada hambatan nggak sih Kak waktu awal-awal FBI di Kediri itu, terus bagaimana cara menyelesaikannya? Aduh, kalau ngomongin hambatan pastinya banyak Kak. Iya. Apalagi untuk kita yang masih baru benar-benar merintis gitu ya, baru beberapa bulan. Hambatannya sendiri yang pastinya yang pertama tentang kayak kita sosialisasinya harus benar-benar ekstra kuat lah pokoknya. Kemarin aja open recruitmentnya FBI Kediri kita 2 minggu, jadi dengan 2 minggu itu kita bagaimana, ayolah kita ajak teman-teman yang di Kediri untuk mengenal apa sih itu FBI gitu kan. Jadi yang katanya lebih ke sosialisasi ke orang-orang, mungkin seperti itu kan. Mungkin juga bertepatan sama pandemi Kak ya, mungkin jadi lebih sulit nih. Iya, jadi kayak kita hanya bisa memanfaatkan media sosial seperti itu. Iya, karena kan juga media sosial kan ya seefektif apapun masih kurang efektif gitu. Iya, kita bertemu langsung gitu ya. Iya, tetap ada plus minusnya. Gitu. Terus Kak, ini yang terakhir nih, pesan-pesan dari Kakak mungkin atau harapan buat Sobat Memo semuanya nih untuk pemuda-pemuda di luar sana yang ingin memunculkan sifat sosialisasi mereka atau merealisasikan sifat sosialisasi mereka itu gimana Kak? Pesannya ya jangan pernah takut berbuat selama itu menurut kita itu baik, seperti itu Kak. Jadi kayak
kita melakukan sesuatu itu jangan dilihat apa yang kita peroleh, tapi lihatlah apa yang sudah kita berikan ke orang lain. Jadi buatlah kita ini bermanfaat gitu, karena hidup cuma sekali. Kalau disia-siain buat barang-barang yang nggak penting atau apapun yang nggak penting, kayak sia-sia banget gitu loh. Jadi kita mending kita manfaatkan untuk memberikan kepada yang lebih membutuhkan atau melakukan apapun yang selama itu baik untuk kita dan baik untuk orang lain. Antaum linnas ya kan? Iya kan, karena emang ada pepatah juga Kak, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita belajar itu nggak hanya di bangku sekolah, nggak hanya di bangku kuliah, tapi kita juga bisa belajar dari masyarakat sekitar kita. Benar. Bahkan ilmu yang diajarkan di masyarakat itu lebih banyak Kak ya. Nah, benar banget Kak. Iya, jadi kita kalau udah di masyarakat kayak kita udah beruntung banget sih aku, udah dapat fasilitas pendidikan yang baik, udah dapat penunjang sekolah yang baik gitu. Jadi kayak ada rasa syukur sendiri setelah mengikuti kegiatan-kegiatan gitu kan. Iya, itu tadi Sobat Memo sekilas FBII dari bincang bersama Memo kali ini, bincang bareng Memo kali ini. Dan untuk semoga ini tadi yang disampaikan oleh Kak Risma dan juga pada episode kali ini, video kali ini, itu semoga bermanfaat bagi Sobat Memo semuanya nih, terutama bagi anak-anak muda zaman sekarang nih ya. Jangan malu untuk melakukan suatu hal yang positif, karena itu tidak akan merugikan kita, bahkan itu akan bermanfaat juga bagi orang lain. Dan mungkin sekian, terima kasih Kak Risma ya, semoga sehat selalu dan semoga FBI semakin jaya di Kediri ini ya, semoga. Terima kasih Kak doanya. Iya. Dan untuk Sobat Memo semuanya, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.